Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yusdanisa. Baiklah, di sini saya akan menganalisa kasus non-klinis menggunakan teori classical conditioning Ivan Pavlov. Nah, saya mengangkat fenomena pada bagian pendidikan. Di Indonesia, dalam pendidikannya terdapat beberapa pelajaran wajib, yang diantaranya terdapat pelajaran matematika. Tujuan dari mempelajari matematika yaitu mengajarkan siswa agar mampu memenuhi atau memecahkan masalah dalam segi kehidupan seperti menghitung, mengolah berkaitan dengan angka, atau menafsirkan data. Lalu, mengapa anak-anak banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika? Bahkan jika ditelaah, pelajaran matematika juga diperlukan untuk memahami bidang studi fisika, kimia, dan ekonomi, atau bidang studi lainnya. Dari data yang diperoleh dari liputan6.com, Fahrur Hadi Siwoyo, seorang pencetus metode matematika dahsyat, mengatakan bahwa 9 dari 10 anak Indonesia tidak suka pelajaran matematika. Lantaran peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran tersulit dan rata-rata gurunya keras dalam mendidik. Ini merupakan salah satu faktor anak tidak suka belajar matematika. Dan di balik itu, banyak dilakukan metode-metode pengajaran yang unik agar anak menyukai belajar matematika. Bagaimana bisa menjadi fenomena? Dan mengapa matematika? Faktanya, beberapa anak gemar akan matematika. Namun, tidak semua anak yang menyukai pelajaran matematika. Banyak sekali anak-anak yang menghindar dari pelajaran matematika atau berhitung angka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena tidak suka berhitung angka, tidak diajarkan secara konkret, bahkan menurut beberapa ahli karena adanya kekeliruan cara mengajar, dan adanya pengalaman tidak baik saat belajar matematika. Maka dari itu, banyak sekali anak-anak yang menghindar dari pelajaran matematika. Dalam menganalisa permasalahan ini, saya mengaitkan dengan menggunakan teori Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning. Dalam teori ini, perilaku seseorang dapat terbentuk jika diberi perlakuan berulang-ulang. Artinya, untuk membentuk perilaku agar anak suka belajar matematika, diberi perlakuan atau stimulus yang menyenangkan saat belajar matematika yang dilakukan secara berulang-ulang. Ini merupakan dinamika anak mengapa tidak menyukai matematika. Pada bagian pertama, sebelumnya anak biasa saja terhadap pelajaran matematika. Terdapat condition stimulus atau rangsangan netral berupa pelajaran matematika yang menghasilkan respon biasa saja. Terdapat unconditioned stimulus atau rangsangan yang telah dipelajari berupa dimarahi yang menghasilkan unconditioned respon, yaitu tidak suka. Pada bagian kedua, rangsangan netral atau condition stimulus disertai rangsangan yang telah dipelajari atau unconditioned stimulus yang dilakukan berulang-ulang menghasilkan unconditioned response, di mana anak belajar matematika dan mendapat perilaku ditegur dan dimarahi secara berulang-ulang menghasilkan respon tidak suka. Setelah itu, pada bagian ketiga, saat anak belajar matematika tanpa ditegur dan dimarahi, menghasilkan condition respon, yaitu respon tidak suka. Nah, inilah dinamika mengapa anak tidak menyukai pelajaran matematika. Penyelesaian pada anak yang tidak suka matematika menggunakan teori classical conditioning, di mana anak tidak suka belajar matematika. Diberikan stimulus yang dapat membentuk perilaku, yaitu games yang menghasilkan respon yang telah dipelajari, yaitu rasa suka atau senang. Agar anak suka belajar matematika, ketika anak belajar matematika, diberi stimulus menyenangkan dengan sambil bermain game, yang dilakukan secara berulang-ulang agar menghasilkan rasa suka atau senang saat belajar matematika. Terdapat condition stimulus disertai unconditioned stimulus yang dilakukan berulang-ulang menghasilkan unconditioned response. Sehingga saat anak belajar matematika,
Tanpa adanya bermain game, anak menghasilkan respon suka atau senang saat belajar matematika, di mana condition stimulus tanpa unconditioned stimulus menghasilkan condition response. Ini merupakan animasi agar lebih mudah memahaminya. Pada bagian pertama di sebelah kiri, anak tidak suka belajar matematika. Pada bagian sebelah kanan, anak sangat suka belajar sambil bermain. Pada bagian kedua, saat anak belajar matematika dan diberi perlakuan menyenangkan, yaitu belajar sambil bermain games yang dilakukan berulang-ulang, sehingga anak suka belajar matematika. Yang pada akhirnya, anak sangat suka belajar matematika walaupun tanpa adanya bermain game. Menganalisa dengan penemuan Ivan Pavlov, terdapat akuisisi, generalisasi, diskriminasi, dan extinction. Yang pertama, akuisisi merupakan proses awal pembelajaran pada anak saat menerima hubungan antara rangsangan dan respon. Yang kedua, generalisasi. Anak yang tidak suka belajar matematika karena dimarahi akan meluas pada pelajaran matematika saat kapanpun. Selanjutnya, diskriminasi. Dengan bantuan, anak dapat membedakan cara belajar matematika sesuai metode yang diterima oleh pengajar. Extinction. Dengan waktu ke waktu, anak dapat menghilangkan rasa tidak suka pada matematika karena selalu mendapatkan pengalaman positif. Baiklah, selesai sudah penjelasan menganalisa kasus non-klinis menggunakan teori Ivan Pavlov. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.